Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan kita pembinaan warga jemaat. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun melalui Zoom. Biarlah kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bertumbuh melalui penderitaan. Saya pikir dan Bapak Ibu rasanya juga punya pemikiran yang sama ya. Kita tidak ingin menikmati hidup dalam kesengsaraan atau penderitaan, tetapi kegiatan ataupun juga peristiwa yang kita alami tentunya bukan sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau kita mengingat dalam kisah yang terjadi di Alkitab, di antara tokoh-tokoh Alkitab yang sepertinya tanpa sebab terus kehilangan semua anaknya, harta bendanya, dan semua hal yang dia miliki. 10 orang anak ya, 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu adalah Ayub. Dia seorang tokoh yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, kita akan lebih lanjut belajar bersama dengan Ibu Lucy tentang apa, mengapa, dan bagaimana kita harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Dan sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan beri kekuatan kepada Ibu Lucy yang akan memimpin kegiatan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menikmati dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan Ibu Lucy. Terima kasih Pak Anton. Selamat malam semuanya. Sebentar saya mau atur gambar saya. Ya, selamat malam semuanya. Tadi Pak Anton bilang belajar dari saya juga lagi belajar ini Pak. Jadi sama-sama ya kita belajar. Eh, Tema kali ini bertumbuh melalui penderitaan. Silahkan Kak Niko untuk men-share. Ya, jadi saya begitu dengar tema ini saya mikir gini, bertumbuh melalui penderitaan. Apa susahnya sih bertumbuh? Asal dikasih makan ya tumbuh gitu ya. Tapi itu kan pertumbuhan secara jasmani gitu ya. Jadi kalau dikasih makan masih kecil ya nanti tumbuh. Tapi pertumbuhan secara jasmani itu justru ada batasannya. Begitu sudah usia lanjut, mau dikasih makan seperti apapun dia juga udah susah memproses gitu ya. Udah badannya tidak bisa bertumbuh lagi. Justru yang bertumbuh itu hasil sekresinya gitu. Jadi pampers mesti sering-sering ganti gitu ya. Jadi uh, beda itu bertumbuh secara jasmani dan kita mau belajar nih bertumbuh secara rohani. Kalau menurut Cambium bertumbuh dalam artinya itu adalah bertumbuh dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita bisa memantulkan kehendak Kristus dan mengikuti jalannya. Suatu hal yang tidak mudah ya. Kalau cuma bertumbuh asal bertumbuh sih bisa gitu, tapi bertumbuhnya menjadi ke arah yang positif apa negatif itu yang kita sulit gitu ya. Apalagi ini mau disuruhnya bertumbuh untuk memantulkan kehendak Kristus dan mengikuti jalannya. Karena itu kita perlu banyak belajar ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama malam ini. Sedangkan penderitaan apa itu ya? Penderitaan adalah suatu hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat selanjutnya, silahkan Nicholas ya.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita banyak mengalami penderitaan. Ini seperti contohnya penyakit bisa menyerang, kecelakaan bisa terjadi, dipecat dari pekerjaan, dikhianati oleh teman. Jadi walaupun namanya punya teman, ternyata ada juga yang bisa dikhianati. Kecopetan, wah ini biasanya yang naik kendaraan umum nih sering kecopetan. Tapi naik mobil juga bisa sih. Ya, daftarnya bisa panjang sekali dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadinya kehidupan kita tuh bisa terganggu, rencana kita terganggu, karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita semua pasti maunya kan hidup itu lancar, enak, tenang gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadinya adem ayem. Apalagi kan kita sudah menjadi uh, murid Kristus gitu ya. Kenapa kita masih menghadapi banyak-banyak hal kesulitan dalam hidup ini? Jadi banyak orang yang bertanya, mengapa begini? Mengapa begitu ya? Kita lihat slide berikutnya. Mengapa ada masalah? Mengapa masalah itu menimpaku? Mengapa masalah itu menimpa keluarga aku? Aku udah berdoa setiap hari buat keluarga aku. Tapi kok tetap kejadian gitu ya. Terus kenapa Tuhan tidak segera datang melindungi? Kenapa sih? Banyak mengapa-mengapa gitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita mau belajar mengapa gitu ya. Kita eh, mengapa kita perlu belajar supaya kita tidak banyak bertanya mengapa-mengapa, tapi kita bisa bertumbuh melalui penderitaan itu sehingga kita menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, untuk itu kita mau belajar dulu penderitaan itu sumbernya tuh dari mana? Kenapa kita bisa menderita? Ya, karena tidak semua pertanyaan kita tuh bisa mendapatkan jawaban yang kita bisa pasti bisa jawab seperti matematika gitu ya, 1+1=2. Ya, banyak hal yang kita tidak bisa jawab, kita tidak bisa menemukan jawabannya. Seringkali kan kalau tidak ketemu jawabannya nanti dibilangnya, ya nanti kalau ketemu Tuhan tanya gitu ya. Nah, paling enggak kita mencoba deh belajar apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Kalau banyak pertanyaan yang sulit ya memang jawabannya ya otomatis itu. Nanti kalau ketemu Tuhan kita eh, tanyakan langsung gitu. Tapi sementara itu kita tetap perlu memperdalam, memperkaya hidup kita supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, kita mau lihat kalau kita mau bertumbuh melalui penderitaan itu, kita harus melihat dari Alkitab ya karena kita kan memang mau belajarnya seperti Yesus. Yesus kan adanya ceritanya tuh bukan ceritanya ya, kisahnya atau yang kita bisa ketahui Yesus secara detail itu ya melalui Alkitab. Jadi kita harus berdasarkan Alkitab. Nah, berdasarkan Alkitab kita nanti akan mengenali sumber-sumber penderitaan itu dari mana saja asalnya. Lalu kita juga belajar mempunyai prinsip bagaimana kita bisa memahami penderitaan itu gunanya untuk apa gitu ya, hasil penderitaan itu apa, kenapa kita harus menderita, gunanya apa gitu ya. Nah, setelah kita belajar dua hal itu, otomatis kita harus bisa praktek ya. Jadi kita belajar untuk menghadapi masalah penderitaan. Nah, slide berikutnya. Dari pernyataan Alkitab, kita mau belajar mengenali sumber-sumber dan penderitaan. Yang pertama itu asalnya dari dosa. Nah, dosa ini bisa dari dosa diri kita sendiri atau dosa dari orang yang lain. Pertama kita akan belajar tentang dosa dari diri kita sendiri. Dari Kejadian 2 ayat 15-17, Ibu Yuli akan membantu membaca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, terima kasih. Ya, jadi dari Kejadian 2 ayat 16-17 kita bisa tahu bahwa Allah itu memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jadinya ketika Tuhan menciptakan kita, kita tuh tidak diplot, kamu harus begini, kamu harus begitu, pokoknya nurut aku gitu, jadi seperti robot, tidak. Tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Nah, memilih ini kan tidak gampang ya, kita bisa memilih jalan ke kanan atau ke kiri atau lurus gitu ya, banyak jalan. Tapi kita harus mengerti bahwa setiap pilihan yang kita hadapi itu ada resikonya.
Jadi kita harus hati-hati ketika kita memilih sesuatu, jangan sampai kita mengambil pilihan yang salah. Seperti ketika Hawa dihampiri oleh ular, dia memilih untuk mempercayai kepada ular, sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Malah dia terus ikut-ikut memberikan kepada Adam. Jadi Adam pun ikut jatuh dalam dosa karena Adam memilih untuk memakan, ikut menikmati bersama dengan Hawa. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah atau peristiwa, kita harus hati-hati, jangan sampai kita memilih hal yang membahayakan atau membuat diri kita sendiri tuh jatuh dalam celaka. Di sini dituliskan ada contoh ya, perokok akut yang terkena kanker ganas. Jadi dia kena kanker itu karena akibat kesalahannya sendiri, dosanya sendiri ya, dia rokok terus-terusan. Terus ada juga yang kalau mahasiswa sistem SKS, kebut semalam. Jadi pas ujian baru belajar, ternyata pas ujian malah sakit, akhirnya ujiannya tidak bisa dilakukan. Lalu ada juga pasangan yang tidak setia terus ditinggal sama keluarganya. Dia bisa aja menangis-nangis, aduh pasanganku nih gimana sih pergi begini. Padahal sebenarnya dia sendiri yang memulai gitu ya, dia yang memulai dengan tidak setia. Ya itu adalah dosa dari diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita pasti mengalami, waduh, kesulitan gitu ya, terpukul. Terus kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Engkau membiarkan hal ini? Mengapa Engkau tidak melindungiku lebih baik? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu, jangan pilih yang ini gitu ya. Tuhan tolong supaya waktu aku melakukan kesalahan, segera kasih tahu, wah stop gitu ya. Tapi ternyata kita yang sudah melakukan itu sebenarnya salah kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita pikir sendiri gitu ya, ternyata sebagian dari penderitaan yang kita alami itu ya dari kita sendiri. Jadi bukan dari Tuhan. Karena kita memang melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Kita pilih itu karena kita mau menyenangkan diri kita. Atau kita merasa itu menguntungkan kita ya. Jadinya jangan kalau udah kejadian terus langsung menyalahkan Tuhan. Karena sebenarnya itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Nah, berikutnya lagi, selain dari dosa kita sendiri, kita tuh bisa menderita karena dosa orang lain. Seperti tadi kan contoh yang perokok itu kan, ya jadinya sakit tuh karena dia salah sendiri gitu ya. Tapi bisa juga uh, orang lain di sekitarnya yang menderita. Jadi terkena akibat dari orang itu. Seperti saya punya masih saudara, dia itu perokok berat, padahal dia seorang dokter gitu ya. Dianya sehat sampai sekarang gitu ya, tapi istrinya yang begitu cantik, yang begitu saleh gitu ya, dengan cepat dipanggil Tuhan karena terkena kanker akibat dari kejadian menjadi perokok pasif gitu ya. Dan ini jadinya bisa disebut mengalami penderitaan karena kesalahan dari orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan ketika seorang berbuat jahat atau tidak adil atau memberikan dampak buruk pada kita ya. Kalau kita menjadi toto ditabrak orang yang lagi mabok gitu ya, terus jadi anak yang sakit HIV karena orang tuanya terkena gitu ya, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan gitu ya. Emang itu udah terjadi karena kita hidup bersama dengan orang-orang yang juga diberi kehendak bebas oleh Allah. Jadinya kita rentan terhadap kejahatan atau pilihan buruk dari orang lain. Jadi dari dosa kita bisa penderitaan, dari dosa orang lain juga bisa. Lalu yang kemudian, penderitaan itu juga kita bisa alami karena peristiwa alam. Kejadian 3, 17 ayat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, Ibu Dani akan tolong baca. Ya, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, kok jelek itu? Iya nih, gambarnya nggak bagus nih. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, terima kasih. Ya, jadi dari sini kita bisa membaca, bisa tahu bahwa bumi itu telah dikutuk karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dulunya kan waktu alam menciptakan kan semuanya itu baik adanya ya. Eh, Semuanya bisa hidup berdampingan dengan tidak ada masalah gitu ya, dengan bebasnya manusia bisa menikmati semua ciptaan Tuhan. Tapi akibat manusia jatuh dalam dosa, ternyata itu juga berakibat kepada bumi, pada alam semesta ya. Jadinya kejahatan itu ikut masuk ke dalam tatanan alam. Keseluruhan kosmos ternoda oleh akibat kejahatan. Jadi dampaknya itu kena kepada orang yang jahat, tapi orang yang baik juga tetap kena. Jadi jangan begitu ada gempa, kita merasa, saya pasti aman, saya nggak kena, karena saya murid Kristus. Enggak ya, seperti waktu gempa di Jogja, GKMI yang di Pundong juga tetap mengalami akibat dari gempa gitu ya. Banyak jemaatnya juga yang rumahnya juga rusak gitu ya. Jadinya itu terjadi buat semua orang gitu ya. Jadi tidak bisa merasa wah kita diistimewakan gitu ya. Memang Tuhan bisa melindungi gitu ya, karena itu adalah kehendak Dia gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau Tuhan kenapa ini terjadi? Harusnya kan aku selamat gitu ya. Ketika orang sebelahku jatuh atau apa, kita bisa bebas gitu ya. Saya ingat Pak David tuh pernah ngomong, justru kadang-kadang orang kalau yang begitu tuh aneh gitu. Masa kamu bersyukur kalau misalkan orang lain tuh kena celaka tapi aku bisa selamat gitu ya. Padahal kan tidak begitu ya. Tadi yang saya maksud tuh Pak David Srianto ya. Dia bilang gitu karena kadang-kadang kan ada orang, wah bersyukur aku selamat sedangkan sebelahku kena celaka gitu ya. Ya tentunya kita bersyukur bukan karena biar orang lain yang kena kita aman gitu, tapi kita bersyukur atas perlindungan Tuhan, maksudnya itu juga ya. Jadinya jangan sampai kita justru merasa senang ketika orang lain mengalami masalah, tapi kita bisa selamat. Tapi kita harus ikut mendoakan orang itu supaya dia juga mengalami keselamatan juga dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 19 sampai 22, seluruh ciptaan Allah mengeluh dan amat merindukan saat mereka dibebaskan dari kutuk kebinasaan dan dibuat kembali bebas dari pengaruh dosa. Jadi semuanya itu kepengennya ya merasakan kebebasan dari kutuk kebinasaan. Bisa kembali bebas hidupnya, merdeka, nikmat gitu ya. Sesuai dengan rencana Tuhan di awal waktu penciptaan itu ya. Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Nah yang berikutnya, jadi tadi penderitaan itu karena dosa. Dosanya tuh ada dosa sendiri, ada dosa dari akibat orang lain. Yang kedua tadi peristiwa alam. Lalu berikutnya karena kuasa gelap. Banyak orang Kristen tuh kadang-kadang nggak percaya bahwa ada kuasa gelap. Tapi ya memang itu ada gitu ya. Kita coba baca dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan Yohanes 10 ayat 10a. Pak Anton akan menolong dalam membaca. Baik. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berikutnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Terima kasih Pak Anton ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ya emang itu kenyataannya tuh ada. Kuasa gelap itu emang ada di sekeliling kita. Karena disebutkan juga iblis itu berjalan keliling-keliling gitu ya sekitar kita. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, kita percaya pada perlindungan Tuhan itu tidak akan mengganggu kita ya. Seperti pengalaman dari evangelis Andreas Kristande, dia pernah bercerita, dia pernah mendoakan seseorang yang santet ya istilahnya ya, kena kuasa gelap itu. Begitu didoakan,
ya keluar itu memang keluar dari perutnya tuh keluar paku, keluar apa yang kayak rantai, yang pagar, yang kawat duri gitu ya. Jadi memang terjadi, itu bisa terjadi. Jadi kita jangan merasa nggak percaya gitu, nggak ada itu begitu gitu. Itu memang ada, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kalau kita punya iman yang kuat, Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita. Juga kita jadi jangan main-main dengan hal-hal yang begitu. Ya, kadang kan orang merasa, imanku cukup kuat, nggak bakal aku main ke Gunung Kawi juga nggak kenapa-napa gitu ya, minta kan cuman bercanda doang gitu ya. Kita tidak boleh bercanda dengan hal-hal yang begitu ya, karena hal itu bisa mengganggu kehidupan kita. Karena iblis itu selalu seperti disebutkan singa yang mencari celah. Jadi begitu kita lenggah sedikit langsung masuk dan bisa kena ngaruh. Nah, juga saya dengar ada yang mengusir setan gitu ya. Seorang pendeta didampingi dengan beberapa orang eh, berdoa bersama, dan ketika berdoa eh, orang yang dirasuk setan itu lepas setannya, tapi ternyata dia masuk ke salah satu orang yang ikut mendoakan, karena orang itu seperti pikirannya sedang kosong gitu loh, tidak fokus, tidak ikut dalam doa itu. Jadi dia malahan akhirnya pendeta itu juga berdoa kepada orang itu. Jadi kita harus selalu waspada, jangan lenggah gitu ya. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Jadi bisa terjadi penderitaan itu karena kuasa gelap. Ya kita lihat itu iblis itu seperti pencuri. Ya berusaha selalu membinasakan tubuh dan pikiran juga jiwa manusia. Jadi kita harus berjaga-jaga. Francis Frangipane dari mengarang buku The Three Battlegrounds berkata bahwa keberadaan setan itu masih ditoleransi demi suatu tujuan, yaitu peperangan antara iblis dan orang-orang kudus milik Allah. Dapat mendorong kita ke arah keserupaan dengan Kristus. Allah mengizinkan peperangan rohani untuk mewujudkan rencana kekalnya membentuk manusia serupa dengan dan segambar dengannya. Ya, jadi ternyata ini ada yang berpendapat bahwa emang setan itu ya masih ditoleransi. Jadi kita jangan bertanya, Tuhan kenapa menciptakan setan gitu ya. Kalau nggak ada kan kita safe gitu ya. Tapi ya emang kenyataan ada gitu ya. Rupa-rupanya karena itu juga membuat kita untuk belajar semakin dekat kepada Tuhan. Kita supaya tidak tergoda gitu, jatuh dalam ajaran-ajaran setan itu. Lalu berikutnya, penderitaan bisa kita alami karena itu adalah merupakan satu didikan dari Tuhan. Ya, Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita, tujuannya untuk memurnikan kehidupan kita. Ibu Retno akan membantu kita baca Alkitab dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6. Ya, jadi kadang-kadang penderitaan itu kita alami karena Tuhan mau mendidik kita. Tuhan ingin supaya kita itu dimurnikan, seperti menjadi seperti emas yang sudah dimurnikan gitu ya. Jadi jangan seringkali kita kadang-kadang menyalahkan orang, oh itu karena kamu berdosa, itu dosamu sendiri, padahal itu kan belum tentu. Bisa aja itu terjadi karena memang Tuhan merasa bahwa orang itu sudah cukup layak, orang itu sudah naik tingkat, jadi bisa menerima ujian itu. Ya, jadi kalau kita menerima ujian, suatu penderitaan, kita jangan putus asa terus menyalahkan orang lain gara-gara kamu, gara-gara aku pernah melakukan apa ya. Jadi kita juga jangan mudah menyalahkan orang lain karena bisa aja itu adalah ujian dari Tuhan. Karena Tuhan itu justru menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau orang yang dikasih Tuhan tuh justru lebih dijaga, diketatin gitu ya. Kalau misalkan anak orang lain mungkin kan orang tua kadang udah diemin aja anak orang gitu ya. Tapi kalau anak kita sendiri, kalau kita tahu dia melakukan suatu kesalahan kan pasti kita berusaha untuk mendidik ya, supaya dia menjadi lebih baik lagi. Walaupun sepertinya jadi orang tua yang galak lah, orang tua yang cerewet gitu ya. Tapi itu gunanya untuk kepentingan anak itu sendiri ya. Stephen Tong berkata dalam bukunya Kasih Allah dan Penderitaan Manusia, pencobaan dan ujian itu memiliki sumber, sifat, dan tujuan yang berbeda. Pencobaan berasal dari kuasa gelap, ujian dari Allah.
Pencobaan bersifat jahat dan bertujuan menjatuhkan seseorang, sedangkan ujian itu bersifat baik dan bertujuan memurnikan dan menubuhkan seseorang kepada dirinya. Jadi ketika kita mengalami satu ujian dari Tuhan, kita justru jangan banyak mengeluh. Kita harus menerimanya dengan hati yang bersyukur. Ternyata Tuhan sudah merasa bahwa saya tuh cukup kuat untuk menghadapi penderitaan ini. Ya, jadi jangan terus menyalahkan banyak hal, menyalahkan ini, menyalahkan itu gitu ya. Tapi kita justru menjadi semakin dekat pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menerima penderitaan itu, melakoninya dengan sabar, dengan tekun, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Nah, jadinya apapun sumber penderitaan kita, itu tak satu pun masalah bisa terjadi. Ya, di slide berikutnya kita bisa baca. Tak satu pun masalah bisa terjadi tanpa seizin Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan, meskipun iblis dan lainnya memaksudkannya untuk keburukan. Ini pendapat dari Rick Warren. Kita tentu ingat ya dari kisah Ayub ya. Waktu itu kan ceritanya iblis sedang berkeliling-keliling gitu ya, terus ketemu dengan Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu lihat Ayub gimana nih anakku yang saleh gini. Terus si iblis kan bilang, iya karena dia kan kamu kasih berkat gitu ya. Coba kalau di berkatmu itu diambil gitu ya, pasti dia nanti meninggalkan engkau gitu, istilahnya seperti begitu ya. Dan Tuhan mengizinkan pada si iblis itu untuk menguji Ayub. Jadinya kita tidak bisa menyalahkan siapapun gitu kalau ketika penderitaan itu terjadi. Karena kalau penderitaan itu terjadi, itu pasti Tuhan yang sudah mengizinkan, Tuhan yang punya rencana. Jadi kita mengingat-ingat aja, waktu kejadian Ayub, ternyata setan itu juga minta izin dulu pada Tuhan gitu ya, kalau dia mau menguji seorang, mau mencobai seseorang, apa dia bisa jatuh apa enggak. Kalau Tuhan melihat bahwa oke gitu ya, nah itu bisa terjadi pada kita. Jadi jangan bandel terus nyalahin. Seringkali kita kadang-kadang juga nyalain iblis, nyalain setan. Untuk banyak godaan dari setan, padahal kita sendiri yang gampang tergoda. Ya, padahal itu sudah diuji, dicoba nih, kamu tergoda apa enggak gitu ya. Kalau kita memiliki pandangan bahwa kita harus fokus pada Tuhan, ya kita enggak jatuh lah, kita bisa tahu, ini adalah pencobaan dari iblis yang mencoba kita menjatuhkan kita. Tapi Tuhan juga menguji melalui pencobaan itu, kamu bisa lolos apa enggak gitu ya. Nah, setelah kita tahu semuanya, sekarang kita coba belajar prinsipnya, memahami hasil penderitaan. Jadi penderitaan itu gunanya untuk apa? Hasilnya itu untuk apa gitu ya. Jadi kita sudah mengalami banyak penderitaan karena begini begitu. Sekarang gunanya apa itu penderitaan? Supaya kita tidak bersungut-sungut. Nah, Tuhan itu selalu mengizinkan penderitaan bukan tanpa alasan ya. Yang pertama, gunanya penderitaan yang kita alami itu untuk mengarahkan. Jadi Tuhan mengarahkan melalui penderitaan itu, kita fokus hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, penderitaan itu bisa membentuk kita supaya kita tuh semakin serupa dengan Kristus. Ingat ya, Kristus sendiri kan sudah menderita gitu ya. Lalu yang ketiga, penderitaan itu ternyata digunakan Tuhan untuk menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, meneguhkan orang dengan penghiburan dari Tuhan. Sekarang kita mau lihat yang mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Dari 2 Korintus 1 ayat 8-9, 2 Korintus 12, 9-10, dan 2 Korintus 4 ayat 16-17. Bu Endah bisa tolong membacakan, ada di layar, yang 2 Korintus 1 ayat 8-9. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat,
sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. terima kasih Bu Endah. Berikutnya dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Pak Dwi bisa tolong baca? 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih ya. Jadi dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Membawa tahu. Paulus mengingatkan bahwa apa yang kita alami itu, apa yang jemaat Korintus alami itu, supaya mereka tuh jangan menaruh kepercayaan, atau Paulus juga menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri, tapi bisa menaruh percayanya itu hanya kepada Allah yang sudah bisa membangkitkan orang-orang mati, ya. Jadinya kalau kamu mengalami penderitaan rasanya mau mati gitu ya, atau punya maksud ternyata supaya kita itu bisa tidak merasa hebat sendiri, tapi kita makin bergantung kepada Tuhan, bisa mempercayakan diri kita pada Tuhan. Lalu di surat Korintus juga Paulus mengingatkan gitu ya, bahwa Tuhan tuh berkata kepada dia ketika dia mengalami banyak penderitaan, kesakitan gitu ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita mengalami suatu kelemahan, kita mengalami suatu penderitaan, justru kita baru bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Ternyata Tuhan itu yang sanggup untuk memulihkan saya. Tuhan itu yang bisa menolong walaupun saya mengalami kelemahan, kesakitan, tapi saya tetap bisa bertahan. Saya bisa menjadi saksi buat orang-orang di sekitar saya. Saya tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain ya. Jadi kalau kita mengalami kelemahan, kita juga bisa menjadi orang yang kuat. Jadi ketika lemah jangan merasa aku tidak berguna, aku tidak sanggup melakukan apa-apa. Tapi justru kita bisa dipakai Tuhan. Ketika kita lemah, justru kamu bisa menjadi kuat. Imanmu semakin kuat. Ya, menjadi berkat buat orang lain. Lalu dalam ayat berikutnya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 minta tolong pada siapa lagi yang mau membacakan? Theo bisa? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makasih Theo. Sebentar ya, saya dapat warning baterainya mau habis ini. Tolong Tasya. Baterai laptopnya mau habis. Ya, Tolong di charge. Mana chargernya? yang paling ujung. Sebentar ya. Nih. Asik. Makasih. Nah, seperti baterai ini ya. Kita bisa makin lemah, makin merosot ini sama. Kita karena penderitaan bisa makin lemah. Kalau ini laptopnya karena baterainya kelamaan kepake bisa lemah juga gitu ya. Dan perlu di charge gitu ya. Jadi kalau kita lemah itu kita juga dapat charge-nya dari Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Jadi penderitaan itu yang kita alami itu diringankan karena kita ingat fokus kita pada Tuhan. Oh, Tuhan itu ternyata mau saya menderita itu untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal yang lebih dari segala-segalanya. Jadi walaupun kita semakin tua, seperti tadi saya bilang, kalau
yang bertumbuh secara jasmani itu ada saatnya ya udah stop, mau dikasih makan sebanyak apapun juga kamu nggak bisa bertambah gede, nggak bisa bertambah sel-sel tubuhnya gitu ya, stuck gitu ya. Tapi kalau rohani kita, walaupun kita semakin tua, semakin lemah gitu ya, kita tidak bisa apa-apa, tapi manusia batiniah kita tuh bisa dibaharui dari sehari ke sehari oleh pimpinan Roh Kudus, oleh pertolongan dari Tuhan sendiri ya. Nah, berikutnya slide-nya. Penderitaan menunjukkan betapa lemahnya kita dan siapa sumber kekuatan kita yang sejati. Pemberitaan memaksa kita untuk memikirkan kembali tujuan dan prioritas hidup kita, serta bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Penderitaan juga mengarahkan kita untuk memandang melampaui keadaan yang sekarang kepada kemuliaan yang kekal. Jadi jangan hanya fokus pada apa yang kita alami, tapi kita ingat, oh ternyata ini ada rencana Tuhan, kita bisa memuliakan Dia, sehingga kita nantinya juga mendapatkan upah kita di surga. Nah, tadi yang pertama kita sudah tahu bahwa, slide berikutnya ini, pemberitaan itu tadi gunanya ya, tadi untuk kita bisa lebih mengarah pada Tuhan. Sekarang yang kedua, membentuk keserupaan dengan Kristus. Jadi melalui penderitaan itu kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tujuan murid-murid kan memang begitu kan ya, mengikuti Yesus menjadi seperti Yesus. Next. Kita tolong Yaya untuk membaca dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dibentuknya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih ya. Ya, dari sini sudah diingatkan juga ya. Jadi, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, kalau kita itu merasa bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan, ya kalau mengalami penderitaan ya itu sudah Tuhan mau gitu, supaya kita semakin menjadi seperti Kristus. Karena Kristus sendiri kan juga mengalami penderitaan kan, apalagi ketika dia harus mati di kayu salib menebus dosa kita. Wah, bebannya sangat berat, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Masa kita mau leha-leha, kita merasa kita jadi anak Tuhan, kita nggak usah gitu ya. Padahal kita justru sudah dikasih tahu nih, diingetin nih. Karena kalau kamu jadi orang-orang pilihan Allah ya, resikonya ya kamu juga harus semakin menyerupai dengan Tuhan Yesus, ya, menyerupai dengan gambaran anaknya. Charlie Ricks dalam belajar berjalan dengan Kristus berkata, jika rencana utama Allah bagi kita ialah agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam watak dan ketaatan, dan kalau Yesus sudah belajar taat melalui penderitaan, betapa lebih lagi kita, sebagai murid-muridnya, kita harus memandang kesukaran sebagai jalan utama menuju kematangan rohani. Ya memang sulit ya, susah ini, kalau membaca doang sih kayaknya sih enak gitu ya, tapi itu memang yang dituntut dari kita. Ya kita harus terus belajar melalui penderitaan, kita belajar untuk taat. Jadi kita bisa semakin menyerupai Yesus, bagaimana Yesus menerima penderitaan yang harus dialami dengan tetap taat kepada Tuhan. Semua ketidakadilan, gangguan, dan duka cita bekerja keras bagi kita untuk menghasilkan kualitas kekal yang tak dapat dihasilkan tanpa adanya masalah. Masalah adalah pelayan kita, Paul G. Karam. Ya. Jadi seperti kalau saya ingat waktu saya belajar main sepatu roda, dulu mami saya nggak boleh tuh, ya Om Aing ya, dulu nggak boleh main kursi sepatu roda, anak cewek tuh nggak boleh, harus belajarnya di rumah. Tapi saya termasuk agak bandel, emang tomboy dari dulu. Jadi saya main ke rumah tetangga, dia punya halaman luas tuh. Jadi saya belajar main sepatu roda di situ dan jatuh memang. Jadinya ya sakit. Jadi tapi ya naik lagi itu. Dan tetangga saya sampai heran, kamu belum sampai jatuh 7 kali udah bisa main gitu ya. Jadi sama seperti itu ya. Kalau kita kita mau mendapatkan kualitas yang lebih baik ya harus banyak berlatih, walaupun kita mengalami
duka cita saat kita berlatih itu, kita bekerja keras gitu ya, walaupun sulit tapi kita tetap lakukan sehingga kita bisa semakin memiliki kualitas yang baik. Pertumbuhan terjadi ketika kita belajar dan menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari. Keberhasilan, penderitaan, pencobaan, pernikahan, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Ya, jadi keberhasilan itu tidak terjadi dengan begitu saja, tapi melalui proses ya, ada proses belajarnya, ada penderitaan, pencobaan, pernikahan juga kalau mau sukses juga ada step-stepnya ya. Nah, sekarang berikutnya, penderitaan itu untuk menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Ini semua tentunya ingat ini ya, yang dari kisah yang orang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes 9 ayat 2-3. Jadi kadang kan orang suka begitu ya, ini salahnya dia, salahnya ini. Tapi ternyata Tuhan bilang bahwa bukan salah siapa-siapa, tapi Tuhan mau melalui orang itu yang buta, yang mengalami kesulitan, Tuhan bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaannya ya. Tuhan bisa mencelikkan mata orang buta itu sehingga orang-orang melihat, wah, betapa luar biasanya Tuhan kita itu ya, betapa luar biasanya Yesus. Dia sanggup mencelikkan mata orang yang sudah buta dari lahir. Jadi jangan merasa menyalahkan siapa-siapa gitu ya kalau mengalami suatu penderitaan. Kita beranggapan bahwa kehidupan dimaksudkan agar kita itu aman, enak, mudah, dan nyaman. Akibatnya ketika sesuatu yang sulit memasuki kehidupan kita, kita berseru, Tuhan itu tidak adil. Kehidupan dirancang sebagai serangkaian kesempatan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Sebenarnya itulah tujuan hidup kita. Semakin besar tingkat kesulitan, semakin besar pula potensi kita untuk memuliakan Allah. Ini bacanya susah nih. Bob Sjogren dan Gerald Robinson. Ya, jadinya ternyata memang penderitaan itu bisa menjadi suatu kesempatan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, itu tujuan hidup kita. Berikutnya, kita tidak selalu dapat berharap tahu alasan penderitaan kita. Namun kita memiliki kepastian bahwa Tuhan tahu mengapa kita menderita dan bahwa semua penderitaan termasuk yang tak dapat dijelaskan sekalipun selalu memiliki tujuan yang berharga bagi kemuliaannya. Ya, jadi jangan tanya-tanya lagi kenapa kita menderita. Kita udah tahu bahwa penderitaan itu walaupun kadang nggak dijelas, kita tidak bisa tahu alasannya, tapi tujuannya itu berharga bagi kemuliaannya selama kita bersedia menjadi murid Kristus. Nah, yang berikutnya lagi, gunanya penderitaan itu bisa untuk menubuhkan orang lain dengan penghiburan dari Tuhan. Dari 2 Korintus 1 ayat 3-4, saya minta tolong siapa ibu yang lain yang bisa membaca atau bapak yang lain? Sinyo lo sih. Oke. Ya, 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maaf, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Terima kasih Cik Nyo. Ya, jadi aneh ya, orang mengalami penderitaan tapi kalimat pertamanya awalnya terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Aneh kan kalau kita cuma baca sepotong gini? Tapi ternyata Paulus itu sudah mengerti bahwa dia memang mengalami itu karena Tuhan punya tujuan, yaitu dia bisa memiliki kesanggupan untuk menghibur orang lain.
orang lain yang mengalami penderitaan, ya, karena dia bisa menyaksikan nih loh, aku juga pernah mengalami penderitaan, tapi aku bisa menerima penghiburan dari Allah. Ya, tetap mengalami suatu sukacita karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Kalau Paulus tidak pernah mengalami suatu kesulitan atau suatu masalah, orang pasti begitu dihibur bilang, kamu belum ngalami. Coba kalau kamu yang ngalami, belum tentu bisa gitu ya. Tapi Paulus sendiri sudah mengalami sehingga dia bisa bersyukur karena dia bisa menjadi penghibur bagi orang-orang yang lain. Jawaban terbaik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika hidup ini penuh kepedihan dapat kita temukan dalam pelayanan tubuh Kristus dengan melayani orang-orang yang menderita. Kita membiarkan penghiburan Allah mengalir melalui diri kita. Dengan melakukannya, kita memberitahu kepada dunia seperti apa Allah itu sesungguhnya. Philip Yancey dalam When Life Hurts. Ya, jadi ketika hidup itu susah, kita bisa menemukan melalui pelayanan kita pada orang lain bahwa kita itu bisa sharing bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan kita dan bagaimana Allah sanggup juga bekerja dalam kehidupan orang lain yang saat itu mengalami penderitaan. Melihat sumber-sumber penderitaan, alasan-alasan penderitaan, saya ini teringat pada satu teman kami, mungkin beberapa bapak dan ibu juga mengenalnya, namanya Samuel Budianto. Ya, dia pandai bermain keyboard gitu, pandai main pianis dan menjadi pianis dari Paduan Suara Anugerah. Tak lama setelah dia menikah, dia itu mengalami sakit sariawan yang tidak berhenti-henti gitu ya, sampai kita menyarankan minum vitamin C gitu ya, dosisnya yang besar, atau minum vitamin E gitu ya, tapi tidak sembuh-sembuh gitu ya. Terus sampai kita bercanda, udah jangan makan cabai gitu ya, atau terus karena dia baru menikah, wah ini Siska gimana ini gitu merawat suaminya gitu ya, atau kata apa kalau bisa sariawan terus gitu ya. Kita tidak berpikir bahwa ternyata itu merupakan satu penyakit yang berbahaya bagi jiwanya, karena mereka sariawan apa susahnya sariawan gitu ya. Tapi lama-lama kita akhirnya sadar setelah melihat itu berat badannya tuh turunnya drastis ya. Kalau dilihat foto ini kan dia masih lumayan nih berat badannya, tadinya sebenarnya udah masih lebih gemuk lagi, tapi dia semakin turun ketika dia sakit sariawan. Tadinya ya kita pikir turun berat badan karena susah makan kan, karena sakit kan mulutnya, jadi dia tidak suka makan makanya turun gitu. Tapi turunnya itu terlalu banyak, terlalu drastis, sehingga dari teman salah satu jemaat gerejanya menyarankan untuk bertemu dengan dokter karena dia curiga ada sesuatu yang lain ya. Dan ternyata benar dia sakit kanker, ternyata kanker lidah, jadinya memang dikasih obat apapun tidak bisa sembuh dan harus operasi. Operasinya ya supaya selamat lidahnya dibuang, padahal dia itu seorang namanya pengerja, pelayan Tuhan ya, kerjanya juga bisa berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kalau dipotong gitu ya? Tapi karena demi keselamatan ya dipotong, oke. Nah, terus dipotong, puji Tuhan nih, karena tidak habis semuanya, dia masih bisa berbicara walaupun hanya sedikit gitu ya. Tapi ternyata penderitaannya itu tidak berakhir di situ saja. Ternyata kankernya itu ada, jadi tetap harus kemo lah, harus inilah, sampai akhirnya suatu saat dia sudah merasa bahwa dia tuh harus menyerah. Dia merasa bahwa udahlah Tuhan, udah waktunya untuk kembali pada Tuhan gitu ya. Bukanlah mati adalah keuntungan ya. Tapi ternyata Tuhan masih mau dia untuk tinggal di dunia. Dan kalau tinggal di dunia berarti kan harus melayani Tuhan. Jadi dikala dia cukup sehat, dia tetap melayani Tuhan, mengiringi musik gitu ya, bersama dengan istrinya juga jadi MC gitu kadang-kadang. Tidak mudah gitu ya. Tidak, penderitaannya itu pokoknya udah deh, sampai kadang-kadang kita juga tidak tega melihatnya. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dia sanggup melaluinya. Dia juga tetap, kadang ya pernah juga merasa, udah lelah gitu ya, udah mau pulang saja. Tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi terus akhirnya kemo rasanya udah berhasil nih, kanker di lidahnya sudah berhasil diatasi, ternyata menyebar sudah. Jadi tidak berhenti itu kankernya, dia tetap mengalami satu penderitaan. Dan akhirnya pada saatnya ketika dia tiba, Tuhan sudah merasa waktunya cukup dan dia kembali kepada Tuhan. Ini ceritanya tidak satu cerita yang happy ending menurut kita kan. Orang kok melayani Tuhan tapi kok penderitaannya banyak banget gitu dan lama gitu kan prosesnya. Kan kalau bisa sakit tuh ya sebentar, bleksek gitu langsung ketemu dengan Tuhan gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Tapi bersyukur bahwa dia tetap punya semangat
punya kesadaran bahwa ternyata Tuhan punya maksud dalam kehidupannya. Nanti kita akan baca di akhir ini ya, di akhir slide-slide ini bagaimana tulisan dia yang terakhir di Facebooknya. Nanti saya sharing. Nah, sekarang tadi udah tahu ya kenapa kita menderita, alasannya kenapa, terus tujuannya buat apa gitu ya. Sekarang prakteknya. 3 macam tanggapan terhadap penderitaan. Jadi kita harus jangan cuma tahu teori, tapi kita harus bisa praktek. Kita baca dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Bisa tolong yang lain lagi membacakan? Saya baca ya. Ya, makasih. Dalam semuanya itu, yaitu penderitaan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 37-39. Makasih Cihana kan? Ya. Jadi prakteknya itu ternyata dari semua hal itu kita harus melakukan apa? Kita harus mempercayai Tuhan secara penuh. Ya, tidak setengah-tengah, tidak separuh-separuh, tapi secara full, secara penuh. Lalu kita harus menanggapi sumber penderitaan itu dengan tepat. Jadi kita udah tahu nih sumbernya apa aja, terus kita harus cari cara. Gimana caranya supaya penderitaan itu bisa teratasi dengan baik. Mempercayai Allah sama pentingnya dengan mentaati Allah. Bila kita tidak mentaati Allah, kita menyangkali kekuasaannya dan menghina kekudusannya. Tetapi bila kita tidak mempercayai Allah, kita meragukan kemahakuasaan dan kebaikannya dalam kehidupannya, dalam keduanya, kita melontarkan penghinaan terhadap keagungan dan sifatnya. Jerry Bridges dalam mempercayai Allah. Ya, jadi kalau kita percaya pada Allah ya berarti kita harus taat pada Tuhan. Kita tak percaya pada Allah berarti kita juga percaya kepada perintahnya dan kita mengusahakan semampu kita, seutuh kita untuk mentaatinya, melakukannya, sehingga kekudusan kita juga tetap terjaga. 3, kebenaran mengenai Tuhan. Ya, tadi kita harus sungguh-sungguh mempercayai pada Tuhan. Karena Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan itu maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. Lalu Tuhan itu juga maha kuasa. Dia mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan membiarkan aku jatuh dalam penderitaan ini gitu ya. Tidak. Kalau Tuhan mau, dia sanggup untuk melakukan karena Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu maha kasih. Dia tahu mana yang terbaik ya. Dia maunya melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan juga bagi kita sendiri. Tuhan itu nggak egois ya, cuman bagi kemuliaannya dia, tapi juga melakukannya demi kebaikan kita. Untuk mempercayainya, kita perlu mengenalnya secara pribadi, bukan sekedar memahami fakta-fakta tentang Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Jadi, kalau kita mau mempercayai Tuhan, kita tuh jangan cuma dengar dari orang lain, karena pengalaman yang kita alami dengan Tuhan itu sungguhnya lebih berharga. Seperti ada pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita mau percaya pada Tuhan ya, kita enjoy, menikmati apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih, tahu yang terbaik bagi kita semua. Di Yakobus 1 ayat 2-4, ada yang bisa tolong baca juga? Saya Usi. Thank you. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Makasih. Di slide berikutnya kita baca poin-poinnya ya yang dikasih warna. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saya ini bukan pendeta, bukan apa. Jadi kalau merangkaikan, menjabarkan nanti bisa kemana-mana. Tapi kita coba sedikit-sedikit aja ya. Belajar sedikit, nggak apa-apa sih. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kalau yang dalam bahasa Inggris kayaknya facing. Jadinya bukannya kita udah jatuh, tapi kita menghadapi suatu pencobaan. Jadi jangan sampailah kita jatuh ya. Tapi kita bisa berbahagia kalau kita itu menghadapi percobaan, sebab kita tahu bahwa percobaan itu ujian terhadap iman kita. Supaya kita tuh bisa tekun, semakin tekun dalam Tuhan, semakin tekun membaca Alkitab, semakin tekun berusaha mengetahui apa keinginan Tuhan dalam hidup kita, semakin tekun dalam berdoa, berkomunikasi, melakukan intim dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah tekun itu, ternyata ada hasilnya, yaitu kita semakin disempurnakan oleh Tuhan, jadi individu yang lebih utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ini pasti terjadi ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa kapan aku menjadi seorang yang sempurna dan seorang yang utuh, nggak kurang satu apapun juga. Tapi kita harus punya satu pengharapan, kita punya iman bahwa suatu saat nanti kita akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri ketika kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Berikutnya. Sekarang tindakannya menanggapi sumber penderitaan dengan tepat. Jadi ketika kita mengalami penderitaan karena dosa kita sendiri, ya kita harus memohon pengampunan dan meninggalkan dosa itu. Jadi kalau udah tahu kalau kita seperti saat ini yang lagi rame itu kan ada yang korupsi ya. Terus kalau udah akhirnya dia dibuang dari jabatannya, dicopot dari jabatannya, lalu harus menghadapi pengadilan gitu ya. Dan itu adalah akibat dari dosanya sendiri. Harusnya dia udah tahu itu salahnya, jadi dia harus mohon ampun pada Tuhan dan meninggalkan dosanya itu, terima konsekuensinya dosanya. Ya. Kalau penderitaan dari dosa orang lain, kita harus belajar untuk mengampuni dan mendoakan agar dia bisa meninggalkan dosa itu. Karena emang nggak mudah ya. Kadang orang untuk bisa keluar dari jerat dosa itu butuh pertolongan dari orang lain. Dan kita yang sudah menjadi murid Kristus, kita diajar Kristus untuk bisa menjadi penolong yang baik. Kita bisa mendoakan dia paling enggak untuk meninggalkan dosanya. Lalu kalau penderitaan itu dari peristiwa alam, tindakan kita gimana? Kita tetap menyatakan percaya penuh pada Tuhan dan kita juga berusaha untuk menolong orang lain. Ya, seperti yang MDS lakukan, seperti banyak orang yang melakukan, memberikan kalau nggak bisa hadir ya melalui dana, melalui doa. Ya, jadi kita tetap berusaha untuk menjadi teladan, menjadi penolong bagi orang lain. Kalau penderitaan dari kuasa gelap bagaimana? Ya kita mendekat pada Tuhan dan melawan kuasa kegelapan dengan iman yang teguh. Jadi jangan separuh-separuh ya, kadang pada Tuhan, kadang kalau merasa masalah ini kayaknya ketemu dengan si A ini yang ilmunya mantap bisa gitu ya. Enggak, tapi kita harus menjauhkan dari kuasa gelap. Ya kita harus tetap dekat pada Tuhan. Kita punya iman yang teguh. Lalu kalau penderitaan itu dari didikan Tuhan, gimana? Ya kita harus menjadi apa yang Tuhan mau saya pelajari. Jangan bertanya mengapa saya, tapi tetap taat, tetap mau menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mengurangi bebaskan saya, memperbanyak bentuklah saya. Jadi jangan selalu bilang, Tuhan saya nggak mau, bebaskan saya gitu. Tapi ketika kita mengalami satu penderitaan ya, kita tahu bahwa itu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang kita terima dengan sukacita, dengan tetap bersandar kepadanya. Nah sekarang udah hampir habis, saya juga udah capek nih. Yang lain juga pasti udah capek.
Menurut survei, intensitas rasa sakit. Peringkat kedua itu pancreatic cancer. Ini survei yang Cambium ya, yang bikin ya, bukan saya ya. Nanti pikirnya, wah Lucy hebat bener bisa survei. Sedangkan peringkat satu, eng. Peringkat satu apa? Wah, ternyata sakit bersalin. Jadi ibu-ibu yang sudah punya anak, yang sudah mengalami sakit bersalin, ya bersyukur sudah mengalami satu penderitaan yang sakit yang luar biasa. Tapi tetap bertahan kan, tetap bersukacita kan ketika hasilnya itu keluar berupa anak yang kita kasihi. Jadi ketika kita sakit melahirkan, jangan langsung stop aku nggak mau lagi gitu ya. Itu kadang-kadang emang keluar ketika sakit itu tak tertahankan, tapi buktinya nanti berapa tahun kemudian juga ada lagi adiknya ya. Karena kita bisa bersukacita atas hasilnya, yaitu kita mendapatkan anak yang kita kasihi. Kurt Dehan berkata, kita tidak diminta bersukacita atas proses penderitaan, tapi atas hasil akhir yang Tuhan mampu dan mau kerjakan bagi kita. Dan bagi kemuliaannya melalui penderitaan itu. Jadi, kalau mengalami penderitaan, ya jangan bersungut-sungut, kita menerima dengan sukacita, kita tetap mau bertumbuh dalam Tuhan. Jangan mau kalah dengan ibu-ibu yang bersalin itu, yang punya anak itu buktinya bisa kok, terus bisa nambah lagi, walaupun ngomel tadi, wah sakit gara-gara kamu, gitu ya, biasanya begitu katanya. Kalau saya sih tidak terlalu itu, karena setengah sadar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini dulu kesukaan ayah saya sebelum pikunnya makin parah, hafal banget ya. Ya karena percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita mengalami hal-hal apapun juga, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Jadi jangan marah-marah, jangan menghadapinya dengan putus asa atau apatis yang mengakibatkan kita jatuh dalam keterpurukan, tapi kita justru menjadi semakin kuat, semakin bangkit, jadi seperti Kristus. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya sudah janji tadi mau ngasih ya. Ini Samuel dan Siska. Ini bisa dibaca dari Facebooknya. Ini tulisan terakhir dari Samuel. Sebab aku ini adalah milik kepunyaanmu. Telah kutaruh hak atas masa depanku kepadamu, oh Yesus, Juru Selamatku yang kupercaya. Sekalipun kapalku harus karam di tengah badai, kau mampu menuntunku berjalan di atas air, sampai ke tempat yang kau telah persiapkan bagiku. Kupegang erat salibmu, ya Kristus Yesus. Berikutnya. Kode saya belum terlalu jelas ya. Tapi ada yang bisa membacakan? Pak Anton bisa tolong bacakan? Kebaca nggak? Ya, kebaca. Terlalu mudah bagi Allahku untuk membalikkan keadaan, menyembuhkanku dengan mujizat, dan menghapus air mataku. Tetapi Dia tahu bahwa imanku jauh lebih berharga untuk disemai, sekalipun harus melewati kesakitan, penderitaan, dan kematian. Sebab Juru Selamatku telah menungguku di Yerusalem baru, dalam kebangkitan yang lebih gembira. Ya, kita mengingat kata-katanya yang menguatkan kita. Ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus menantikan kita di Yerusalem yang baru. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Kita telah banyak belajar tadi ya tentang sumber penderitaan yang kita alami, baik dari dosa, pencoba, ujian. Tetapi dengan berbagai macam penderitaan yang kita alami, kita diharapkan bisa lebih mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kemuliaan Tuhan, kepada kekuatan Tuhan,
penghiburan Tuhan gitu ya. Mengingatkan tentang betapa lemahnya manusia itu. Kita diminta untuk senantiasa belajar tentang kasih Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Kita diharapkan menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan biarlah kita pun juga bisa meneguhkan orang lain melalui hal-hal yang kita alami. Dan biarlah Tuhan berkati kegiatan kita pada malam hari ini. Dan untuk menutup kegiatan, saya minta kepada Saudara Niko menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi kami boleh sama-sama belajar, kembali diingatkan secara khusus agar kami boleh bersama-sama bertumbuh melalui segala penderitaan, segala pergumulan yang kami alami, Tuhan. Maafkan kami kalau seringkali kami terlalu cepat mengeluh dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kami lupa bahwa Tuhan punya satu rencana yang jauh lebih indah di atas segala penderitaan dan pergumulan yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan melalui hari ini, melalui Pak Anton dan juga Bu Lucy, kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan rindu kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Meskipun jalan yang kami lalui tidak mudah, pergumulan dan penderitaan yang kami alami itu mungkin begitu berat. Kami ingatkanlah kami terus Tuhan bahwa kami punya Engkau. Dan kami punya Tuhan yang selalu peduli, selalu mengasihi kami. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang indah, punya akhir yang baik bagi setiap kami. Kami sadar itu tidak mudah, tapi tolonglah kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus menjalaninya dengan satu kesetiaan di dalam Engkau. Dan kiranya kami sebagai satu keluarga Gereja GKMI Pengharapan ini boleh terus saling menguatkan, saling menolong, karena kami yakin itulah Tuhan, itulah juga yang Tuhan rindukan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Ada kami juga akan beristirahat, kiranya Tuhan boleh pimpin kami dalam istirahat kami, sehingga besok ketika kami berangkat kembali ke dalam gereja, kami boleh beribadah dengan hati yang siap, dengan pikiran yang segar juga. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.